Ya, ini saya akan membahas skripsi yang berjudul ini. Ya, ini ya, jadi kita dengarkan dulu apa yang telah diperbaikinya dengan yang saya sarankan. Ini pertama tentunya kita melihat dulu abstraknya. Nah, ini abstrak tadi udah kita lihat. Untuk abstrak bagusnya jangan langsung ke tujuan, ya ceritakan. Tidak ada diperbaiki, masih sama saja. Ya, Dulu sedikit mengenai sedikit dua kalimat ya mengenai latar belakangnya. jadi kalau kamu tidak percaya, ini panduan. Ya mungkin kamu merasa lebih pintar dari saya, jadi tidak perlu diperbaiki lagi. Ya, ini kita buka panduan penulisan. Panduan penulisan yang dikeluarkan oleh Polmed. Nah, abstrak. Ini ya, abstrak berisi uraian singkat tentang latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil atau simpulan, jumlah kata maksimum 250 kata, satu alinea dalam satu spasi, dan dilengkapi oleh 3 kata kunci. Ya, minimal 3. Nah, jadi ini tidak ada kamu robah, ya nggak apa-apa, ya silahkan saja. Oke. Ya, oke. Hanya mengganti judul. Di sini brand awareness. Oke, kita lihat batasannya. Itulah gunanya saya buat video. Jadi Keputusan apa yang saya penggunaan, ajarkan, saya sarankan ada buktinya keputusan dan saya bisa pembelian. ingat lagi. Karena Oke, manusia ada batasan ingatan. sistematika, kajian pustaka. Ini saya cepatkan aja. Ini yang kamu tulis-tulis ini, apakah anak Polmed semua ini? Cikarang, oh enggak, ini Simalungun. Kualitas pelayanan. Ini kenapa memang dua suku kata nama dia, Ivan Alia. Memang Ivan Alia dia. Coba ya, kita temukan Ivan Alia. Ivan Alia Muhammad. Berarti Muhammad Ivan Alia. Jadi ini bukan dua orang, bukan Ivan Alia nih kalau saya lihat. Muhammad Ivan Alia, berarti ini hanya Alia saja, bukan Ivan Alia. Ini pun tidak kamu perbaiki. Padahal saya bilang jelas-jelas Ivan Muhammad Ivan Alia. Berarti di sini Alia bukan Ivan. Aduh. Empati.
Ini kutipan David Acker ini, buku Mark Plus Institute of Marketing. Ini masuk kemana? Di mana dia? Siapa yang tahun berapa ini? Coba saya cari ya. Saya copy, saya cari find. Nah kan, tidak ada daftar pustakanya nih. Ya, jadi ini ya nggak usah dimasukin kalau memang tidak ada di daftar pustaka. Dan ini bukunya nih Mark Plus Institute of Marketing ini tahun berapa dibuat ya. Nah ini pun udah 10 tahun yang lalu ini, 2010. Udah terlalu lama. Keller dalam Samuel dan Setiawan. Menurut Nugroho, ini juga Nugroho ini udah terlalu tua ini 2010. Menurut Morrison, ya. Ini apa maksudnya ini? Percobaan merupakan berbesta adistia. Apa ini besta adistia? Apakah penulis atau apa? Ini juga apakah menurut mengutip, tidak ada mengutip nama orang, dan ini sudah terlalu lama ini 2008 ya. Sudah terlalu tua itu. Nah, kalau kita mengutip seperti ini, Kotler dalam, berarti ini buka kurung, ini tutup kurung, ini nggak usah dipakai. Nah, jadi Kotler buka kurung dalam Solihat 2019 halaman 6 yaitu ini juga tidak kamu ganti ya, ini udah terlalu lama ini 2008 ya. entah ini siapa? Egidian Sintarani, aduh. Siapa ini Sintarani ini? Apakah Sinta Agustina? Karena di daftar pustakamu kebanyakan Egidian ini. Egidian di sini halaman ya dia 2018, Sinta 2014, oke. Nah ini juga mengutip nama orang bukan seperti ini lengkap-lengkap. Cara mengutip yang benar adalah dilakukan oleh Sintarani, ini dibuang. Ini juga bagaimana ini? Rika Rahayu dan Dian Ratnasari Yahya. Tidak perlu ditulis namanya. Penelitian dilakukan oleh Rahayu dan Yahya 2019. Apa ini di penelitian Muhammad Gigih MaDP? Apa ini? Mengutipmu ini macam mana? Setiap yang kita kutip kata orang, itu kan punya orang. Dia nama dia ditulis adalah last name, nama terakhir, dan tahun penelitian. Ya, ini juga buka kurung dalam Nuraini dan Octavia. Ini kenapa Made ini tidak ada tahunnya? Made tahun berapa? Kamu ini macam mana? Ini mengutip Nani Nuraina, cukup nama akhir saja, nama awal ini. Ini juga apa ini? Apa ini? Ini nama penelitian dilakukan oleh, masa namanya semua Adistia, koma, yang betul lah menulis. Ya ini juga ya, jadi setiap kutipan tahunnya ada, bukan namanya saja yang dibuat. Ini juga gimana nih? Aduh, 2005 lagi bukunya. Aduh, jangan-jangan nggak ada nih di daftar pustakanya nih. Udah tua kali bukumu ini. Coba Rajab ini. Rajab, Eni, dan Jam'an. Eni Rajab dan Andi Jam'an. Oke. Ini Rajab ini tadi penulis buku kah? Atau hanya penelitian? Metodologi penelitian. Oke, berarti dia buku. Narimawati. Iya. Ini penulis bukunya bukan si Narimawati aja, banyak ini. Narimawati, Usarwono, Jaif Avandi, Priyandana. Kenapa hanya Narimawati yang kamu buat? Jadi perbaikin itu. Ini juga apa kamu ini mengutip seperti ini? Ini Acidah Hasiolan, bukan N, dan ini juga apa double M di situ.
Aduh. Ini juga Walt ini di mana dia menulis bukunya ini? Ini kalau itu Sherman Walt. Kalau yang nggak meragukan nggak usah ditulis. Tahun 25 ke 30 cuma satu orang, lebih dari 30 tahun. Waduh. Oke. Laki-laki 22, 78. Pelajar mahasiswa, wira swasta, karyawan. Berarti responden yang kamu cari ini kebanyakan mungkin teman-temanmu ini. Kalau dilihat dari modelnya ini, ya nggak apa-apa lah. Coba view ini saya belah dulu. Judulnya tadi, brand awareness, pengaruh promosi, Shopee Indonesia. Tapi ini Shopee di kota Medan atau di mana? Ini agak rancu saya lihat hasil ini. Ya. Batasan masalah. Kota Medan. Waduh. Waduh, kacau. Ya, jadi di sini dikatakan Kota Medan. Nah, ini yang apanya nih? Ini semua yang mengisi kuesionernya hanya mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana kenapa hanya mahasiswa yang mengisi kuesioner? Kalau saya lihat di sini, apakah berarti kamu tadi mengatakan purposif, ya kan? Purposif berarti dia sudah menggunakan batasannya tadi purposif. Data diperoleh tadi pengambilan sampel di sini purposif, yaitu pengguna yang pernah, tentunya yang pernah, oke. Tapi kenapa hanya mahasiswa? Saya sendiri belanja di Shopee, saya bukan umur muda lagi gitu. Berarti purposifnya, nah ini bahkan sampai 25 tahun. Apakah ini hasilnya ini kalau saya lihat, kalau ini hasilnya saya lihat, ini pada mahasiswa pengguna Shopee. Kalau saya lihat bukan penduduk kota Medan. Karena di situ kamu sebutkan di judul adalah kota Medan, bukan mahasiswa. Tapi kenapa hasil di sini respondennya ini umuran segini gitu. Umurnya 20 sampai 25, bahkan yang anehnya lebih dari 30 cuma satu orang. 25 ke 30 satu orang. Saya sendiri sering belanja di Shopee. Berarti kamu menyebarkan kuesionernya nggak betul. Yang kamu sebarkan hanya kepada kawan-kawan, atau judulmu ini diganti menjadi mahasiswa. Karena untuk apa diteliti kalau kayak gini semua? Kebanyakan mahasiswa 97%. Pertanyaannya, apa tidak ada yang menggunakan yang lain gitu? Hanya satu. Ya bagus judulnya diganti gitu. Ya, karena udah kayak gini udah pasti jelas. Padahal tidak semua mahasiswa menggunakan, banyak juga ibu-ibu. Ya, nah, ini coba kasih alasan yang benar kenapa hanya mahasiswa yang masuk mengisi kuesionermu gitu. Atau kamu yang memilih sendiri gitu, hanya kawan-kawan mahasiswa yang minta tolong diisikan di luar dari kalangan mahasiswa tidak diberikan. Atau kamu cara menyebarkannya memang tidak terbuka gitu. Ya, tidak terbuka seperti di Google hanya yang dikenal-kenal kawan-kawan saja. Kalau memang hanya kawan-kawan, ya, judulmu ini diganti aja, dibikin di sini atau dibatasi. Jangan hanya penduduk kota Medan. Di sini kan judulnya penduduk. Nah, ini Shopee Indonesia. Nah, ini kan tadi penduduk kota Medan, dibatasinya hanya penduduk kota Medan. Apakah penduduk kota Medan yang pakai Shopee itu hanya seumuran-umuran kau aja gitu? Setahu saya banyak ibu-ibu yang pakai Shopee. Kalau memang mau diteruskan seperti ini, tambahkan di situ bahwa ini Shopee untuk mahasiswa gitu. Jangan penduduk. Di sini kan udah kamu jelas. Kamu batasi penelitianmu
bukan tidak dikatakan di situ mahasiswa, tapi kamu batasi nih di sini Kota Medan. Nah, Kota Medan berarti penduduk Kota Medan ini kan bukan hanya seumuran 20 sampai 25 sampai 30, dan setahu saya banyak sekali ibu rumah tangga yang bersuka atau bapak-bapak yang belanja di Shopee. Ya, berarti kamu yang salah menyebarkan kuesioner. Yang kamu pilihkan itu hanya kawan-kawanmu. Jadi apakah kawan-kawanmu yang 100 orang ini udah mewakili semua Kota Medan ini? Solusi yang terbaik menurut saya adalah judulmu ini ditambahkan studi kasus mahasiswa Kota Medan. Nah, jadi dia baru pas dengan hasilmu ini. Kalau ini kamu pertahankan hasilnya, ini akan bias sekali. Ya, bias sekali saya lihat ini. Hampir hanya 2 yang di luar umur mahasiswa kalau saya lihat. Hanya 3 orang. Jadi ya terserah kamu. Tapi kalau saya sih menganggap ini nggak layak kalau judulnya ini. Dengan hasilnya ini. Nah, ya, saya teruskan dulu ya. Pendapatannya pun, walah yang ini, aduh. Berarti kamu nggak salah memilih keterwakilan sampel untuk diteliti. Aduh, dengan judul seperti itu. Semua kau ambil kawan-kawanmu aja yang mengisinya atau yang kenal-kenal. Jadi bukan sifatnya terbuka. Karena kamu cerita satu Kota Medan. Bukan hanya 100 orang ini bisa mewakili pelanggan Shopee di Kota Medan ini. Alah. Ini benar. 27,6%. 72,4. Iyalah orang sampelnya diarahkan hanya untuk mahasiswa. Yang ditolak ayat 1 ke Y2. Kalau di hasil ya, jadi hasil itu boleh kamu cerita banyak angka. Ya kalau di pembahasan tidak perlu angka sebenarnya ya. Tidak perlu lagi diceritakan ini pipelu dan sebagainya. Di sini yang perlu kamu bahas ya, satu di pembahasan itu jangan lagi kau cerita angka. Itu kan bab 4 terdiri dari hasil dan pembahasan. Nah, berarti kan 4.1 inilah hasil. Kau ceritakanlah hasil olah data, karakter dan sebagainya. 4.2 ini pembahasan. Di sini kamu membahas satu hasil dibandingkan dengan teori di bab 2. Kedua, hasil dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Tahu saya Shopee ini bukan hanya segitu di Medan ini, dan Shopee ini banyak sekali ibu-ibu bahkan orang tua. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, tadi setelah kita lihat ada beberapa hal ya, seperti yang begini-begini. Ini kan kamu mengutip ya, tidak boleh kamu sebutkan, walaupun ini penelitian terdahulu di tabel itu namanya seperti ini, tetap namanya akhir yang dipakai. Dilakukan oleh Arif 2017 ya, tetap ikuti aturan penulisan. Nah, ini hasilnya tadi simpulan nih sudah bagus, sudah kamu buang semua angka-angkanya. Oke, jadi ini saya akan ACC, tetapi kamu perbaiki. Karena ada tadi yang khususnya abstrak ya, berarti kamu tidak mau ya mendengar apa yang saya sarankan, tapi tidak apa-apa, terserah kamu. Ya silahkanlah saya, karena kayaknya kamu sudah pingin kali di ACC ya. Mungkin ilmu saya tidak sehebat dengan pembimbingmu. Ya, saya bikin saja di sini.
saya ketik saja ACC CC 2 tanggal 9/9/21. Ya, oke. Ini saya print. Ya, barangkali demikian saja dari saya. Ya, terima kasih.